Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Semoga ayat ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua yang menyaksikan, bukan dengan kesenangan duniawi, bukan dengan healing-healing yang kosong hampa, tapi hanya kepada Yesus saja kita bisa merasa penuh dan tidak akan haus lagi. Amin. Shalom, teman-teman semua. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk yang menyaksikan juga, mau menyapa dari yang YouTube, Facebook, Instagram. Kembali lagi nih bersama kami berempat di online Bible Reading. Ada Koben, ada Mas Aryo, dan juga ada Alvin. Halo semua. Halo. Sehat-sehat? Selamat malam. Ya. Sehat. Yes. Oke, semoga juga teman-teman yang menyaksikan dalam keadaan baik ya. Selalu tetap semangat, percaya apa yang kita minta, kita doakan, semua akan dijawab pada waktunya dengan tujuan dan maksud yang tepat juga. Oke, sekarang kita minggu ini akan masuk ke dalam Efesus 6, surat yang terakhir ya di surat Efesus. Ya. Oke, mungkin ada yang mau di-highlight apa kita langsung baca aja? Kita mungkin mundur sedikit karena masih nyambung ya dari yang minggu lalu. Sedikit ini aja biar kita refresh lagi. Terakhir itu kan judul perikop yang terakhir itu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, jadi di situ digambarkan Kristus dan jemaat sama seperti suami dan istri. Nah, sekarang kita mau masuk ke yang namanya taat dan kasih. Ini masih relate sih. Nanti kita bisa bahas, bisa balik lagi sedikit ke belakang. Ya. Oke. Kita bisa langsung mulai. Gue baca deh ya, perikop yang pertama. Nanti kalian sharing seperti biasa. Oke. Judulnya Taat dan Kasih. Chapter 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Oke, itu taat dan kasih. Silakan, siapa yang mau ini highlight dulu? Langsung aja. Mungkin gue dulu ya. Kevin. Gue ada baca di terjemahan TSI. Di sini kan judulnya taat dan kasih, tapi kalau di terjemahan TSI di sini tulisnya dalam hubungan anak dan orang tua. Itu di sini sebenarnya banyak sih yang gue highlight ya, cuma di sini secara cepat gue pengen sharing bahwa ini jika kamu adalah anak, taatilah orang tuamu, karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Gitu. Ini kayaknya satu statement yang udah nggak bisa ditawar gitu, makanya ditulis seperti itu. Karena pengikut Kristus sudah seharusnya melakukan hal itu. Jadi di sini yang gue dapati bahwa kalau kita memang pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, hal ini sudah hal yang nggak bisa ditawar gitu. Ya, jadi sebagai anak, taatilah orang tuamu. Gitu. Hormatilah ayah ibumu, itulah perintah pertama yang disertai dengan janji Allah supaya kamu hidup sejahtera dan panjang umur di dunia ini. Gitu. Lalu lanjut, dan jika kamu adalah ayah, janganlah membuat anak-anakmu sakit hati, tetapi besarkanlah mereka dengan didikan dan nasihat yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Gitu. Kalau di
di bacaan yang tadi kita baca, yang dari Koben baca, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah di sini yang gue dapati kayak nggak cuma searah, tapi dari semua arah ya, kita sebagai anak dan kita sebagai orang tua, terutama kita semua sebagai ayah gitu di sini. Jadi ini satu statement yang sangat jelas dan mengingatkan gua pribadi gitu, sebagai anak maupun sebagai orang tua atau ayah gitu. Jadi statement ini mengingatkan gua juga untuk make sure gitu loh, kayak di remind gitu. Jadi kayak setiap kali kita kedagingan kita muncul tuh diingatkan gitu. Kalau kita pengikut Kristus, kalau sebagai anak tuh harus bagaimana? Ya harus taat dan hormat kepada orang tua. Nah, sebagai ayah juga atau bapak gitu, ketika kita sama anak gitu, nah itu juga make sure hubungan kita dengan anak itu jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan membangkitkan amarah atau mungkin anak-anak sakit hati atau apa gitu dengan kita nggak sadar gitu. Dan ini yang benar-benar gue perhatiin sih, dan ini berbicara langsung sama gue juga sih. Ini yang gue highlight sih. Thank you. Thank you. Jadi tadi kalau gue ingatnya tuh jangan sampai kita membangkitkan amarah anak-anak gitu ya. Berarti itu konteksnya itu kita bukannya disuruh nggak boleh ngajarin anak mendisiplin itu ya. Cuman lebih ke caranya ya. Gitu. Karena kalau caranya nggak tepat, bahasa yang dipakai nggak tepat, itu malah nggak kena sasaran. Gitu. Ya kan, membangkitkan amarah itu memang sih itu challenge juga buat setiap parents yang dari sini, tapi dengan kita baca ini kita diingatkan kembali. Oke, yang lain silakan Mas Aryo. Iya, terima kasih. Ya. Kalau yang saya highlight itu pertama ini bersifat seperti nasihat-nasihat ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, terus yang bagian bawahnya itu kita sebagai staff, kita sebagai anak buah, maupun kita sebagai pimpinan. Betul. Ya memang betul. Memang kalau saya baca, kalau saya menangkapnya ini seperti paradoks ya. Seperti dua hal yang saling bertentangan gitu. Kamu harus mendidiknya berdasarkan ajaran Tuhan, tetapi jangan membangkitkan amarah. Terus sebagai kita bos terhadap staff juga jauhkanlah dari mengancam. Padahal kalau anak buah nggak diancam, nggak perform. Kan itu kan paradoks. Tapi seperti kata Benny tadi, caranya yang cantik ya. Yang cantik itu sesuai dengan ini ya, ajaran Tuhan. Kasih gitu kan. Seperti itu ya. Pancing bonus. Iya. Bonusnya kebanyakan kali nantinya. Nah, terus kalau saya kembalinya kan nanti pada semua orang mengerjakan do their part aja ya, mengerjakan sesuai porsi dan job desk-nya gitu. Kalau anak buah bandel ya harus didisipliner dong. Kalau dibiarin nanti merembet meracuni anggur yang lain, anak buah yang lain kan. Kita sedang membuat satu tim yang excellence ya, kan tentu saja tidak dibiarkan ya. Tapi sebagai pengingat sih ya, di Efesus 6 bagian yang pertama itu kayaknya Benny pernah ngomong balance. Nah itu aku teringat keseimbangan ya, talking about balance. Itu aja sih Ben. Terima kasih. Thank you Mas Aryo. Balance is key ya kan, semuanya harus diperhatikan betul-betul ya kan. Kalau berat sebelah jatuh pasti gitu ya. Kalau udah sampai pakai ancaman-ancaman terus ya itu udah nggak sesuai ya sama firman Tuhan. Tapi kalau dilonggarin terus, nggak dikasih aturan, ya itu juga nggak baik gitu. Jadi betul balance is key. Cuman di sini tadi kita di remind, jadi kayak 360 gitu loh Paulus ngasih taunya ya kan, dimuter nih 360. Oke. Irsan? Ya, paling nambahin aja
tadi baca referensi juga Ya. dari yang tentang didikan ini ada di Amsal 13 ayat 24. Di sini dibilang siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya. Jadi tongkat di sini bukan berarti mukul juga dan segala macam, karena di 2 Samuel referensinya ini ada dibilang aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan hukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Jadi ya ini sebenarnya sebuah kiasan ketegasan kali ya. Kalau menurut gue sih bukan berarti pakai tongkat benar-benar dikebuk kepalanya, batok kepala gitu, nggak juga gitu. Cuman ini merupakan bentuk ketegasan yang dimana mendidik, mendisiplinkan memang harus dilakukan ya mungkin pada masa itu dengan menggunakan tongkat ya, pada wajarnya mungkin pas waktu itu. Lalu ya dibilang sini kalau tidak menggunakan tongkat, artinya dibenci sama anaknya, dia nggak sayang sama anaknya gitu. Karena ya kalau kita mau didik, kita pasti kan ngasih tahu kita kan ngasih tahu kalau dia nggak menggunakan tongkat, dia nggak ngasih tahu kalau itu salah, jadi kayak nggak sayang sama anaknya, which is jadi kayak benci sama anaknya, ya udah terserah nanti lo mau hidup lo hancur ya udah gitu kan. Lalu di Amsal 22 ayat 6 ini dibilang didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ini juga udah ya nasihat-nasihat di Amsal ini juga udah merupakan sebuah blueprint gitu ya. Apa namanya tentang bagaimana pentingnya mendidik anak. Lalu tambahannya lagi tuh ada di Matius 15 yang tentang apa namanya apa itu ya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi yang dibilang murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan gitu. Lalu di sini Yesus jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Ini Tuhan Yesus yang ngomong sendiri. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapak atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, orang tuanya kita, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang orang itu tidak wajib, lanjutnya lagi nih, tadi orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak dan ibunya. Nah, di sini Tuhan Yesus bilang, dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, jadi di sini juga ada apa namanya, kita dipertegas lagi sama Tuhan Yesus sendiri gitu. Kalau ya kita nggak boleh ngomong, saya udah kasih perpuluhan, jadi saya nggak ada budget buat ke mama papa buat ngurusin mereka segala macam. Enggak. Tuhan di sini bilang disuruh hormati dan nggak boleh mengutuki, dan bahkan ya dia sangat benci, bukan sangat benci ya. Ini kan sebel banget ya, Tuhan sebel banget sama adat istiadat gitu kan. Jadi kalau dibilang di sini kan bahasa Israel kan lebih mentingin adat istiadat dibandingkan dengan istilahnya apa namanya esensinya gitu, beribadat gitu. Jadi banyak diingetin dari sini sih. Aja. Thank you, Chan. Itu tadi yang di Matius 15 juga emang gua juga udah lagi kasih garis tadi di situ, pengen ngomongin ini juga sedikit gitu ya. Jadi tadi kan konteksnya itu bukan kalau kita udah lakuin sesuatu terus yang bagian hormati orang tuamu itu kita boleh skip gitu, ya kan? Kan itu. Nah, tadi yang nyambung sama yang Alvin sharing bahwa itu udah esensinya, nggak bisa ditawar-menawar. Bahkan itu ada di salah satu dari 10 perintah Allah, benar ya? Gitu. Hormatilah orang tuamu, gitu. Nah, kalau buat ini fun fact-nya itu perintah yang itu satu-satunya yang ada reward-nya. Kalau kita baca 10 perintah Allah itu satu-satunya yang ada reward-nya. Nah, reward-nya itu tadi ditulis lagi sama Paulus buat Efesus, ya kan? Yaitu apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kan itu. Ya. Jadi hormati orang tuamu itu udah saklek ya, gitu. Tentunya kalau itu biasa kan kita akan mulai banyak tuh diskusi kita. Gimana tapi bapak gue dulu nggak tahu sih gini atau mama gue kayak gini sih lu nggak ngerti sih gitu, ya kan? Lu bukan gua, lu nggak ada di sepatu gua, you never know gitu. Namanya kebenaran, mau nggak mau kita telan dulu. Nah caranya, how to-nya itu yang kita perlu pakai wisdom gitu. Memang ya wisdomnya itu yang susah kan gitu, tapi intinya hormatilah orang tuamu. Ya udah, gimana caranya? How to gitu. Dan kita kan dibilang ya, kalau manusia sih nggak sanggup deh, tapi bersama Tuhan nothing is impossible kan gitu,
ya kan? Iya. Jadi yang penting kita tahu dulu kebenarannya, kita mau usaha jalankan, pasti Tuhan bantu kita juga akhirnya kita jadi sanggup. Itu sih, ya kan? Nah, kalau kita mau mulainya malah arah yang berbeda, malah kita mulai bikin banyak alasan, ya malah nanti menentang kebenaran jadinya. Nah, kalau menentang kebenaran yang rugi kita. Gitu. Karena semua yang tertulis ini untuk keuntungan kita sebagai anak Tuhan. Jadi Tuhan tuh kasih kita firman-Nya itu semua untuk keuntungan kita gitu. Ya kalau kita masih struggling di situ, bergulat, bergumul, ya udah nggak apa-apa, akan perlu waktu kan memang kan proses gitu. Cuman intinya kita mau nyanggupin firman Tuhan daripada kita mau langsung yang ini kita skip aja deh, nggak bisa deh, orang tua gue kayak gini lu kan kagak ngerti. Nah, nanti itu nggak akan menguntungkan buat kita. Itu aja sih ya. Oke. Ini terus ada apa lagi? Apa namanya, tadi Paulus ternyata mengutip dari Perjanjian Lama, kata-kata yang kalimat dia tadi. Jadi ada di Ulangan 5 ayat 16. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada lagi di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Jadi gitu. 2 kali disebut. Ya, itu 2 kali. Terus di sini sekali lagi. Dan kalau kita mau tarik lagi itu ada di perintah Allah. 10 perintah Allah. Jadi ya itu penting banget. Ya kan berarti kan? Karena ada terus gitu. Ya, gue tahu betul rasanya susahnya untuk menghormati seseorang yang mungkin kita pikir nggak layak untuk kita hormati. Tapi kalau firman Tuhan bilang kayak gini, ya udah mau nggak mau nih gitu loh, nggak bisa, kita nggak bisa. Sekarang tinggal caranya gimana caranya gitu loh, how ya kan? Ya udah, yang penting kita mau usaha terus menerus gitu untuk menuju ke itu yang lebih mendekat ke Tuhan, firman Tuhan, yang gitu ya. Oke. Ada lagi dari sini yang kita belum belum kita highlight tadi udah semua kali ya. Oke. Ini sedikit lagi ya. Tadi yang tentang orang tua, kita bapak-bapak ya, kan dibilang jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah ini kan kata kunci, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi fokusnya itu selalu patokannya tuh Tuhan. Sama juga tadi antara bos, ya kan, pimpinan dan pegawai, ya kan, patokannya selalu ke Tuhan. Karena di ayat 7 juga ditulis, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ya kan? Jadi semua caranya juga harus yang seperti yang Tuhan kasih tahu gitu. Jadi mau dia bos, ya dia harus lihat dari kacamata itu, perspektif itu. Mau kita karyawan, kita juga lihat dari perspektif itu. Ya kan? Nah, kalau kita cuma makan mentah-mentah tapi nggak ikutin kebenarannya, karena fokusnya kan Tuhan, firman Tuhan. Ya gimana kalau bosnya suruh kita lakuin sesuatu yang nggak baik, yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita cuma nangkep, cuma harus ikut aja, kan nggak sesuai. Karena tadi ditulis seperti melayani Tuhan, bukan manusia. Ya, itu poinnya. Oke, kita lanjut ke perlengkapan rohani. Siapa mau baca nih? Gue. Oke, silakan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ya, amin. Oke.
Ini ngomongin tentang perlengkapan rohani nih. Ya, ini juga salah satu perikop yang sangat penting buat kita orang percaya. Ya, karena hidup sehari-hari itu kan seperti peperangan rohani. Makanya kita perlu pakai ini semua. Ini perlengkapannya kita, perlengkapan rohani, ya. Gitu. Oke, silakan. Mau di-highlight di mana dulu? Alvin, Mas Aryo, atau Irsan? Mungkin gue ya, ada satu yang gue highlight. Ini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Ya. Lalu di sini ada juga terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, Alvin Menyambung lagi ke yang 19. sambil bahas, gua sambil sharing gambar ya. Nih. Oke. Biar Jadi ini yang gua highlight ya. Jadi di sini penting banget bahwa dalam segala tindakan kita, tutur kata kita, keseharian kita, itu harus yang tadi Koben sempat sharing gitu. Maksudnya setiap hari kita pasti ada peperangan rohani ya gitu. Jadi setiap keputusan-keputusan, setiap tindak tanduk kita juga itu harus di make sure berdasarkan kebenaran, keadilan itu. Ketika kita bertutur kata, ketika kita menyampaikan sesuatu juga itu semua gitu. Tapi dengan apa dasarnya? Yaitu pedang roh, yaitu firman Allah gitu. Jadi ketika kita melekat nih sama firman Allah, gue percaya Roh Kudus memberikan kita tuntunan gitu, bagaimana kita harus bersikap dan menyampaikan sesuatu. Ini sih yang gue dapat ya, yang gue highlight ini. Ya, gitu. Thank you, Vin. Thank you. Ya. Yang lain? Ya. Image-nya ini bagus sekali ya. Ya. Kalau menurut saya betul sekali, yang pesannya sangat clear sekali, supaya dalam setiap tingkah laku kita, tindak tanduk yang pastinya terlihat oleh orang di sekeliling kita, baik seiman maupun tidak seiman, pasti mereka pasti apa yang terlihat dan terpancar dari semua panca indera kita, mulut kita, tindak tanduk kita, itu pasti akan hilang orang ya. Jadi ini mengingat strong reminder agar kita menjaga tingkah laku kita seperti yang tadi Alvin bilang itu ya. Walaupun juga pada kenyataannya juga pasti kita nggak lepas dari deg-degan ya, gimana kalau saya kelepasan atau saya khilaf gitu, bahasanya khilaf gitu kan ya. Jadi tapi intinya kalau menurut saya, asal kamu terus berdoa ya, terus memohon. Tuhan ingin kita terus menerus memohon. Dia udah jelas banget. Ya. Lu bukannya nggak apa-apa memohon, tapi lu harus memohon, ya kan? Lu harus terus menerus memohon. Kalau lu nggak memohon, gue itu Tuhan akan perbolehkan sesuatu yang mengakibatkan kita memohon. Yang aku rasakan seperti itu, Ben. Thank you, Mas Aryo. Ya. Jadi tadi betul-betul cara kita hidup ya, gitu. Karena kita tahu yang tadi, kenapa kita dikasih perlengkapan rohani? Artinya kita kan kayak seperti mau menuju ke medan perang, tapi ini secara rohani, ya. Gitu. Ini penting nih. Jadi kita bukan mau perang secara fisik, gitu. Never. Gitu. Harap diingat nih. Ini yang beda. Kita nggak pernah perang secara fisik. Karena ingat ya, murid Tuhan Yesus itu Petrus potong kuping, suruh simpan lagi pedangnya. Kita itu bukan mau perang fisik, tapi kita ngerti betul ini semua peperangan rohani. Gitu. Nah, pada saat ada peperangan rohani ini, 6 inilah yang ditulis sama Paulus. Gitu. Nah, San, lu pilih salah satu, yang mana yang mau lu bahas dari 6 ini? Helmet of Salvation. Jadi ini karena posisi di kepala, pasti ada sebabnya nih ya. Jadi kita
dilindungi dulu nih pikiran kita nih. Berarti dilindungi pikiran kita dulu, pikiran kita bahwa kita tuh sebenarnya udah harus punya pikiran yang benar, yaitu kita sudah diselamatkan. Kita maksudnya berperang untuk bukan berperang untuk selamat gitu, berbuat untuk selamat, tapi kita sudah diselamatkan terlebih dahulu. Kita udah apa ya? Sudah menerima kemenangan itu dulu gitu. Jadi bukan berarti kita takut akan kalah, kita akan takut kalah. Enggak, kita justru udah menang sebelum itu. Jadi pikiran kita yang dijaga dengan helm ini. Menurut gua. Helm tentang ya salvation, ya tentang inilah apa namanya, keselamatan ya. Penembusan gitulah. Jadi gitu dulu. Thank you San. Itu penting banget dan itu bagus sekali gitu. Ini sangat doktrinal ya kan. Kenapa ditaruh di kepala? Yaitu kita tuh udah tadi seperti Irsan tadi jelasin sangat bagus deh. Jadi ya kita udah tahu gitu. Kita ini udah selamat. Itu makanya taruh di kepala supaya pemikiran kita itu udah dimulai dari situ. Jadi kita geraknya dari situ, ya kan? Nah, terus tadi yang gue bilang kita bukan secara fisik karena di ayat yang ke-12 itu ditulis kan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Darah daging itu kan fisik, ya kan? Kita nggak fight, kita nggak demo, kita nggak berantem, kita nggak, bukan yang fisik, no. Tapi dia bilang apa? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ini sifatnya nggak kelihatan malah justru, ya kan? Yang tidak kelihatan ini yang kita perangi. Nah, gimana tadi cara perangnya? Ini semua perlengkapannya yang tadi, gitu. Nah, ini menarik nih. Kita lihat di tali pinggang itu. Tali pinggang itu belt of truth, ya kan? Kalau kita nggak pakai tali pinggang, kalau mau perang kayak gitu, berarti kan celananya copot nih. Ya, kalau celananya copot dia gimana mau perang? Udah malu duluan. Nah itu kalau kita jalan yang nggak pakai kebenaran, yang ada kita cuma malu doang karena kita nggak tertanam di dalam kebenaran ini. Yang kita ngomongin nggak ada kebenarannya, gitu. Ya. Terus kalau breastplate of righteousness udah jelas itu mah, ya kan? Lakukan hal yang benar, gitu. Ya, lakukan hal yang benar. Terus kalau tadi itu shield of faith itu tamengnya kan? Tamengnya apa? Tamengnya iman kita. Nah, kalau dia kenapa pakai pasukan Romawi begini? Paulus jelasin. Dulu itu kalau mau perang itu si tamengnya itu kalau kita baca kan untuk apa tadi? Nih. 16. Panah. Ya, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Itu kan the shield-nya itu. Perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya serangan itu udah pasti datang terus. Ya kan? Berapi lagi, panah gitu. Nah, kalau kita ikut sejarah itu kalau mereka dulu mau perang tuh si tamengnya itu dicelupin ke air dulu. Supaya pada saat si panah api datang dia udah langsung mati gitu. Jadi bukan cuma sekedar si tamengnya dia celupin, dia udah siapin lagi. Nah, kalau kita tahu air, ya udah kan kita ngerti ya. Simbol apa air itu? Water of life. Ya Jesus juga gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab tuh semuanya itu fokusnya ke Yesus sebenarnya, firman Tuhan, kebenarannya, ya. Gitu. Nah, yang satu lagi feet of peace, yang kaki itu, kaki damai. Jadi kemanapun kita pergi, pastikan kita bawain tuh sesuatu yang damai. Damai sejahtera tuh ngikutin kita kemanapun kita pergi. Ya, gitu. Jadi itu yang penting, ya. Lalu apa lagi? Sword of the Spirit itu firman Tuhan kan? Nah, lawannya ngancurin musuhnya, nusuknya pakai firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ya guys, semuanya ini kan untuk defense. Yang untuk offense kan cuma satu. Yang tadi lu bilang, San. Firman Tuhan. Sword-nya itu. Satu-satunya yang buat offense cuma itu. Sisanya ini semua untuk defense. Kepala untuk defense. Semuanya untuk defense. Nah, berarti kita cuma boleh offense pakai apa? Firman. Nah, kalau kita sendiri nggak pernah baca firman, kita nggak bisa offense. Gitu. Kita nggak tahu juga gimana caranya. Ya argumen-argumen orang bertanya tentang Tuhan. Betul. Pada saat macam kita nggak tahu. Ya, pada saat ditanya kita nggak ngerti, ya kan. Jadi nggak bisa gitu. Jadi itu penting. Terus di sini kita lihat ada 6. Tadi kalau kita baca ada berapa, San? Ada satu lagi setelah ini. Tadi. Udah, satu lagi. Nah, ini oke. Ayat 18. Doa. Iya, betul. Ya. Yang 18, dalam segala doa
dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Gitu. Jadi doa juga jangan ketinggalan. Ya. Itu perlengkapan rohani yang tadi kita bahas. Jadi pastikan itu semua kita siap siaga gitu. Ya. Kita tahu sih setiap hari kita pasti ada peperangan rohani ini gitu loh. Bahkan kita melawan diri kita sendiri juga kan. Gitu. Tambahin yang lain silakan. Ini gue highlight sih di Bible ya. Jadi ketika kita membuka mulut dipastikan perkataan yang keluar itu benar. Benar itu apa? Ya memberitakan rahasia Injil atau ya bisa kita bilang tadi pedang roh itu firman Allah. Jadi mungkin bukannya setiap kali kita ngobrol dengan siapapun terus kita ngomongnya ayat terus gitu. Enggak juga, tapi ini yang gue dapet ya. Jadi mungkin bisa seperti setiap kali perkataan yang kita keluar itu base-nya tetap firman Allah, firman Tuhan, tapi cara menyampaikan yang seperti tadi Mas Aryo juga sempat mention, Kobe juga sempat mention bahwa cara menyampaikannya itu loh, gimana dibungkusnya supaya firman Allah itu bisa dimengerti oleh semua orang, gitu. Jadi ketika makanya di sini tertulisnya, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, gitu. Ini bagus banget sih menurut gue. Jadi ketika kita berbicara yaitu dikaruniakan perkataan yang benar gitu, bagaimana kita menyampaikan yang based on firman Allah gitu kepada siapapun, jadi message itu tetap sampai gitu. Ya ini sih yang gue dapet sih. Ya thank you. Sip, thank you. San, silakan. Ya. Salam ini terakhir. Ya. Perikop Perikop terakhir salam. Oke. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepada kamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jadi itu penutupannya seperti itu. Jadi kita udah nggak usah nambahin lagi, mau ditutup dengan yang lain-lain. Itu udah penutupannya. Jadi thank you nih buat semuanya. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau nambahin? Masih ada waktu 5 menit. Ada Mas Aryo, Alvin, Irsan? Cukup? Cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Jadi thank you, kita udah selesai bahas Filipi nih. Jadi berikutnya kita akan masuk ke Kolose ya, karena yang Efesus. Efesus ya. Iya. Oh ya betul. Sorry, yang ini Efesus, berikutnya kita akan ke Efesus selesai. Ya. Kolose. Ya, Oke. Ya, sorry. Jadi kita ngikutin secara kronological perjalanannya Paulus, surat-suratnya ini. So next week kita akan masuk ke yang baru, yaitu ke Kolose. Ya? Kolose. Mantap. Oke. So thank you Mas Aryo, Irsan, Alvin buat waktunya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Yes. God bless. God bless. Bye-bye.